Halo, 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 halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ada cerita di balik ini. Ini tag ketiga kita ngetek anime remake Kenshin karena suaranya Betul. hilang. Betul sekali. Semoga kali ini suaranya hilang. Oke, kali ini kita akan membahas remake Kenshin, Mas ya. Yes. Capek. Remake Kenshin, gambarnya lebih Kenshinnya lebih terlihat cantik ya. Yes. Ikemen atau bisa ini ya? Something like that. Something Kayaknya like nggak that. sebisonen itu sih. Tapi ya, yang Iya. jelas modern. Enggak, lebih terlihat lembut. Ya. Lebih ya, terlihat ya. lembut dibandingkan Sangar. yang dulu. Yang dulu. Kan tatapannya beda gitu. Ini Nah, tuh ini remake. Daris dapat dari Odex. Dari Ini Odex. juga akrilik. Ini remake tahun 2023. Ya, betul. Tayangnya di Originalnya Prime. Video. Tapi kemudian Kemudian Netflix, diimpor ke Netflix. ya, baru 12 episode. Jadi 12 totalnya ada 12 episode. Jadi mengcover sampai enggak apa-apa. Suaraku kedengaran. Tenang. Nanti tak naikin. Yes. Ini mengcover 24 episode tuh mengcover sampai Saito dan bridging ke Shishio. Yes. Udah dipastikan akan ada season 2. Ya, Tapi betul. belum tahu tayangnya kapan ya. Belum Betul, tahu yang tayangnya jelas kapan. kata infonya memang tahun ini, tapi kapannya nggak tahu. Ya, kita tunggu aja. Nah, oke. Langsung aja. Ya, apa bedanya Riz sama yang dulu? Gambarnya jelas ya, gambarnya yang dulu itu lebih Yang dulu 4:9, yang sekarang 4:3 kota. TV-nya kan. nggak gitu dong. Dulu tuh kapan sih tahunnya Mas? Tayangnya kapan? 9. Aduh, kalau 9? originalnya aku nggak ngerti. Kalau komiknya kan 94 sampai 99 di Jepangnya. Kalau animenya itu kapan nggak ngerti, tapi yang jelas tahun 98 itu udah tayang di SCTV. Oke, berarti 98 99 safe lah. to say animenya memang tayang ketika komiknya masih running, Mas. Makanya endingnya nggak sampai situ. Oh iya, iya kalau itu ya betul. Endingnya nggak sampai Enishi. Endingnya nggak sampai Kelihatannya Enishi. 99 udah sampai sih, udah tayang. Endingnya nggak sampai Enishi. Nah, kalau ini itu kayaknya proyeksinya sih akan sampai Enishi. Harusnya iya materinya semuanya udah ada gitu. Jadi ada, aku udah nonton semua ya, semua. Ada hal-hal yang memang menurutku lebih menarik di remake ini, tapi ada hal-hal yang lebih oke yang lama. Terutama kalau soal yang lama itu lagu ya. Lagu. Oke, kita satu-satu dulu. Yang lama ya. Yang lama tuh soundtracknya, opening dan endingnya itu Dan soundtrack. ya soundtrack insert instrumental. Itu Itu bersemangat, bersemangat dan sedih. sedih. Betul. Pas adegan Kaoru Perpisahan. Kenshin perusahaan Kaoru gila. Kunang-kunang ya. Yang pada zaman Ada dulu kunang-kunangnya. bagus banget. Gitu. Jadi dan apa ya? Ya maksudnya kayaknya zaman dulu tuh beberapa temanku juga entah dapat dari mana tapi mengoleksi ya itu soundtracknya itu. Emang enak sih untuk didengerin sih. Ya jawabannya bukan entah dapat dari mana sih, Mas. Ya kayak gitu aja. Kita kan tahu dapat dari Ya mana. ya gitu. Terus selain soundtrack, goresannya Nobuhiro Watsuki juga sangat kental bisa dilihat di anime yang lama gitu. Jadi terutama untuk adegan-adegan dari arc yang memang andalannya dia ya. Iya. Itu pakai goresannya dia. Kalau yang filler-fillernya bagus mah banget. ya. Bagus banget ketika ya karena Watsuki itu memang kasar ya, memang cenderung kasar dan itu yang nggak kita dapat di anime sekarang. Dia tuh lebih lembut, lebih fluid lah, itu khas anime zaman sekarang. Zaman dulu tuh agak naik turun kasaran, cuman works-nya ketika brutalitas Kenshin-nya keluar. Iya. Kenshin-nya udah jadi Batosai. Wah, itu bagus banget itu. bagus Bukan banget. bagus sih. Serem, Mas. Serem. Bukan kebagusnya tapi keseremnya. Ya, itu salah satu note yang aku bilang sama Haris nonton yang baru nih pas Kenshin-nya balik jadi Batosai nggak seberingas yang dulu gitu. Nah, nanti ada jawabannya. Nanti ada jawabannya gitu. Dan lagunya yang sekarang tuh nggak oke. Bukan nggak oke sih. Karena mungkin, kita udah denger yang mungkin dulu. ini memang soal selera ya. Mungkin karena kan aku sama Bagas dan mungkin teman-teman yang seumuran atau agak bawah sedikit menikmati nonton Kenshin yang lama, jadi bias nostalgianya kuat kenceng sekali. banget. Ya. Benar. Ya walaupun lagu-lagunya memang bagus-bagus ya. Emang itu nggak bisa diutak-atik gitu loh. Jadi legend lah. Sebagaimana Inuyasha lagunya nggak ada yang jelek. Kan sezaman ya. kalau Naruto Naruto bagus. bagus juga kan? Bagus juga. Jadi kan? memang kecenderungannya emang seperti itu sih. Kita tuh sampai menunggu opening baru dan ending baru gitu. Junjo no Kanjo, terus Sobakaso itu gila bagus-bagus itu. Iya. Yang baru ini nggak dapet nih gregetnya di soundtrack dan anu nggak dapet. Ketika berpisahan sama Kaoru itu juga Kurang dramatis. feel-nya lebih dramatis yang lama. Ya. Cuman
Cuman yang bikin yang baru ini superior itu adalah dia lebih setia pada komiknya. Jadi kalau kalian yang belum baca komiknya menonton yang ini tuh lebih oke. Lebih oke. Setia ceritanya ya. Ya karena komiknya, mangganya Rurouni Kenshin itu memang based on historikalnya memang kuat, Iya. emang bagus gitu loh. Makanya animenya yang sekarang juga based on historikalnya sangat kuat. Filler ada dua episode filler ya, ada 2 episode filler tuh yang menceritakan soal dokter cewek yang menyaru jadi cowok, dia pakai plague dokter tuh. Yaitu pada saat itu memang perempuan memang nggak dihargai pada saat itu. Iya. Makanya kenapa dia harus bersusah payah menjadi cewek dan menjadi cowok dan lain sebagainya itu. Betul. Apa ya, nilai historisnya itu di remake ini lebih kerasa. Itu kurang ditekankan di. Nah, yang dulu itu lebih ke aksi. Iya betul. Lebih Pokoknya ke ini tuh anime aksi. Pokoknya berantem aja. Kalau emang sekarang berantem. itu agak leaning historikalnya bagus banget itu. Tanpa mengesampingkan actionnya ya. Tanpa mau sampai actionnya. Actionnya bagus juga, lebih panjang. Lebih banyak karena sejak ada live actionnya nggak bisa. Nggak bisa. Yang di Action jelek nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Sejak ada live actionnya begitu. Presiden buat Kenshin tuh aksinya harus bagus. Betul. Nah, kebalikan yang tadi, dari saya akan menjelaskan kenapa si Kenshin yang kembali tampilannya jadi Batosai di saat-saat atau momen tertentu tuh tidak seserem yang dulu. Sementara di kebalikannya adalah Saito Hajime-nya tidak seserem yang dulu juga. Iya kan? Otomatis gitu. Ya. Jadi dan aku entah kenapa aku lebih senang Saito yang sekarang karena nggak sekurus yang dulu, nggak seceking yang dulu tuh beating. Ya, sekarang tuh dia kurus banget. Sekarang tuh lebih proporsional. Betul. Lebih ganteng. Jadi sekarang juga lain-lainnya lebih ganteng juga. Ya, kalau ya, dulu tuh nggak seganteng itu. Ya, jadi sekarang lebih ini juga ini kan kayak gini tuh sini. Ya. Itu sih. Tapi horornya tidak lebih cantik sih. Iya sih. Nah, dulu itu kecenderungannya ini aku menganalisa beberapa anime. Dulu memang kecenderungan anime kekerasan itu memang nggak ditonton. Kekerasan tuh glorifikasi kekerasan untuk anime zaman dulu tuh. Ya karena genre action pada saat itu memang standarnya begitu kali ya. Benar. Nggak cuma Kenshin, banyak juga. Agak berbeda sama sekarang. Sekarang kan rating itu kan beneran diperhatikan ya. Rating. Jadi siapa yang diincar anime ini? Makanya mereka harus mentonton kekerasannya tanpa mengurangi esensi Batosai dan makanya kita ngerasa nggak oke. Kita ngerasa nggak seserem dulu nih. Ya, tapi mungkin anak-anak yang sekarang nonton cukup sama itu. Ya, mungkin. Karena mereka mungkin nonton yang dulu juga apaan sih nih? Kenapa yang enggak bisa nggak nonton yang dulu? Iya, bisa enggak gitu. Nontonnya di mana gitu. Meskipun ada jawabannya tadi itu. Gitu. Jadi ya tapi ini perbedaan zaman juga ya. Perbedaan zaman juga. Jadi memang remake itu kan memang harus ada diferensiasi ya. Kenapa ada remake Rurouni Kenshin? Kalau alasannya aku nggak tahu dan aku mungkin nggak terlalu peduli. Mungkin ada dong duit dong. Ya kalau itu ya. Tapi itu pasti dong. Tapi mungkin mungkin lebih menguasai. Tapi buat aku pribadi teman-teman, tema samurai itu aku seneng. Nggak semua anime dan manga samurai aku konsumsi juga dengan respon yang sama. Tapi salah satu bukti kesukaanku, ini bukan senjata ya. Ini bukan senjata, ini properti cosplay. Aku punya Sakabato, di mana sisi depannya itu lebih tumpul daripada sisi belakangnya sini gitu. Ini memang aku sangat senang Rurouni Kenshin. Aku suka masa Rurouni Kenshin terjadi di tahun 1860-an atau 70-an sampai 90-an akhir lah gitu. Itu bertepatan dengan masanya Sherlock Holmes di Inggris kira-kira di zaman itulah gitu. Victorian era ya mungkin kalau nggak salah namanya itu. Jadi aku seneng banget di era-era itu tuh. Menurutku menarik lah. Iya, dan itu kan aku baru tahu di konten soal Holmes. Dan itu make sense karena ada episode filmnya ada Dr. Plague tadi yang memang begitu. Dan Dr. Plague itu di Eropa memang luar biasa terkenal, memang begitu. Itu aku suka banget not sejarahnya itu. Jadi tiap episode tuh ada penjelasan sejarahnya, ada narasi ya ada awalnya narasi ya. Sejarahnya. Ini tuh di gini. Itu bagus banget. Betul. Dan pemberian ruang pada sejarahnya emang jauh lebih bagus sih. Kematian Okubo di sini jauh lebih punya dampak
walaupun tidak sesadis yang lama ya. Wah. Kalau yang lama sadis banget emang. Iya. Tapi dampaknya ada, penjelasannya ada. Kita dikasih lihat Okubo itu lama, Mas. Dari episode awal udah di-build Okubo itu siapa dan lain sebagainya. Kalau yang dulu enggak? Kalau dulu langsung pas episode itu aja. Jadi kita kayak ini Ini siapa sih om baru datang mati gitu. Padahal bukan padahal, terlebih lagi zaman itu belum baca manganya kan. Ya, jadi gitu. Ya. Jadi remake ini punya kelebihan tapi juga punya kekurangan buat kami ya. Cuman menurutku sebagai sebuah remake ini decent. Bukan yang awesome banget, enggak sih, tapi penggemar Kenshin punya apa ya? Punya kepentingan lebih untuk nonton ini karena kita disajikan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Beda, betul. Ada kemungkinan juga nanti kita akan bisa melihat sampai Jinchu. Enishi ya? Nah, Trust and Betrayal dan Reflection sebagus apapun itu bukan Kenshin. Iya sih. Itu bukan Kenshin yang di komik. Yang di komik gak gitu. Nah, makanya harapannya kalau anime ini sukses lanjut sampai situ, siapa tahu nanti sampai Hokkaido. Ya, aku pengen lihat kapal Rengoku yang baru. Ya. Itu menarik pasti. Asal pertarungannya jangan di atas kapal Rengoku. Gak dong. Wah, marah aku kalau gitu. Emangnya apa judulnya aku lupa. Kyoto Inferno. Habis itu. Lupa. Oh iya, lupa. Kan pertarungan. Iya, betul. Final Aduh. namanya itu. Itulah. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di konten. Kita akan membahas juga konten soal komiknya Samurai X itu. Ya, mangganya. Rurouni Kenshin, mangganya itu nanti kita akan bahas setelah ini. Ya. Thank you. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.